Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isifara Yuntomia Romadona dengan NIM 230103110100. Perkenalkan, nama saya Salma Fida Raini Priyono dengan NIM 230103110085. Perkenalkan, nama saya Juni Ratnasari dengan NIM 230103110082. Perkenalkan, nama saya Diana Lutfia dengan NIM 230 103 1110096. Di sini kita akan mengulas artikel untuk memenuhi tugas konsep dasar PPKN. Artikel tersebut menyajikan analisis mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang setiap tantangan yang diidentifikasikan. Yang pertama, yaitu prioritas rendah dari pemerintahan. Artikel menyoroti bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak diutamakan oleh pemerintah negara bagian maupun federal. Hal ini membuat upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan kewarganegaraan menjadi sulit. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, ketidaksesuaian buku teks IPS. Buku teks IPS atau ilmu pengetahuan sosial tidak sepenuhnya mampu mengembangkan keterampilan kewarganegaraan yang dibutuhkan. Ini menjadi hambatan dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas. Yang ketiga, ketidaksetaraan akses dan hasil. Terdapat ketidaksetaraan antara siswa kelas atas dan bawah dalam hal akses dan hasil pendidikan kewarganegaraan. Siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi cenderung mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, pengurangan dana untuk sekolah. Pengurangan dana untuk sekolah membuat implementasi perubahan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan menjadi sulit. Keterbatasan anggaran menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang kelima, ini ada perdebatan politik yang terpolarisasi. Jadi, tantangan terakhir ini adalah adanya perdebatan politik yang terpolarisasi yang mempersulit reformasi pendidikan kewarganegaraan. Ideologis yang berbeda mengenai konten yang harus diajarkan dan nilai-nilai yang harus ditanamkan menjadi penghambat utamanya. Selain itu, artikel ini juga membahas sejarah dan pentingnya pendidikan di kewarganegaraan dalam pembentukan demokrasi di Amerika Serikat. Hal ini melibatkan peran sekolah sebagai lembaga yang mempersiapkan warga negara masa depan, serta upaya-upaya para pemimpin dalam memperjuangkan pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Felina Azara dari kelompok 1. Di sini saya akan menyimpulkan tentang artikel pendidikan karakter dalam paradigma baru, pendidikan kewarganegaraan Pancasila. Artikel tersebut membahas pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan individu yang berkualitas di Indonesia. Pendidikan karakter dan kewarganegaraan diintegrasikan dalam kurikulum nasional dengan tujuan untuk mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila dan menjadikan warga negara yang cerdas, aktif, dan bertanggung jawab. Ada perubahan dalam paradigma pendidikan kewarganegaraan dari masa ke masa yang mencerminkan evolusi sistem pendidikan Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi, pendidikan karakter dan kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam membentuk karakter dan moralitas generasi muda di Indonesia.
mengembangkan sikap dan perilaku, berpartisipasi orang tua dan masyarakat, evaluasi dan monitoring, yang terakhir tantangan dan perkembangan. Nah, contoh dari pengenalan nilai-nilai karakter pada pendidikan di Indonesia itu, pendidikan karakter bertujuan untuk mengenalkan, memahami, dan menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari seperti tanggung jawab, kedisiplinan, kerjasama, dan lain-lain. Selanjutnya dalam implementasi kurikulum, pendidikan karakter telah diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional sebagai bagian dari pendidikan formal. Tidak hanya dalam pendidikan formal, namun contohnya seperti aplikasi pendidikan moral di pesantren. Peran sekolah dan guru. Sekolah dan guru memiliki tanggung jawab dalam 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 praktek siswa untuk mengaplikasikan karakter yang ada di kehidupan sehari-hari. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Effendi. Saya akan membahas pentingnya artikel ini. Artikel ini membahas pentingnya mengakomodasi kompetensi abad ke-21. Dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, penelitian menemukan bahwa meskipun konsep dasar keterampilan abad ke-21 sudah ada dalam kurikulum 2013, masih diperlukan peningkatan dalam pengembangan kreativitas siswa. Kurikulum menggunakan pendekatan saintifik untuk memfasilitasi pembelajaran aktif, tetapi masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pengumpulan informasi, pengolahan, dan komunikasi siswa. Evaluasi dilakukan melalui penilaian autentik. Disarankan untuk mengintegrasikan materi tentang nilai moral, anti korupsi, dan kesadaran lingkungan dalam kurikulum 2013 untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan nyata. Perbaikan juga diperlakukan dalam pelaksanaan kurikulum terkait dan pengembangan keterampilan kritis, komunikasi, kolaborasi, dan inovasi siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.